Kalau di video sebelumnya, Sherly banyak mengulas buku-buku self-improvement dan audiensnya adalah umum. Video kali ini agak berbeda. Target audiensnya dari buku yang akan Sherly ulas adalah perempuan, khususnya muslimah. Shout out untuk Mbak Dewi Nur Aisyah dengan bukunya Always Inspiring Me. Hai, Assalamualaikum semua. Masih bersama Sherly dalam program Ada Buku. Buku yang akan kita ulas kali ini berjudul Always Inspiring Me yang ditulis oleh Mbak Dewi Nur Aisyah. Sherly disclaimer dulu di awal teman-teman bahwa video ini tidak disponsori oleh siapapun dan pihak manapun termasuk Mbak Dewi Aisyahnya sendiri. Sherly belum pernah bertemu dengan beliau, pernah satu kali sama-sama menjadi panelis di sebuah webinar, namun belum pernah bertemu secara langsung. Nah, untuk teman-teman muslimah di Indonesia, kayaknya udah gak asing lagi dengan nama beliau. Mbak Dewi Nur Aisyah adalah seorang ahli epidemiologi dan pakar informatika penyakit menular. Menyelesaikan studi S1-nya dari Universitas Indonesia, Fakultas Kesehatan Masyarakat, S2-nya dari Imperial College London, dan S3-nya dari University College London dalam bidang Infectious Disease Epidemiology and Informatics. Beliau juga adalah seorang scholars, sudah menulis banyak jurnal dan menjadi salah satu peneliti senior di Indonesia One Health University Network, sekaligus sebagai team leader proyek One Health Workforce di Indonesia. Keren banget ya? Nah teman-teman, buku ini sendiri adalah salah satu dari 4 buku yang sudah beliau tulis dan diterbitkan. Dan yang Sherly miliki 3, yang sudah Sherly baca 3, dan yang akan Sherly ulas 1. Dan kalau boleh Sherly simpulkan, buku-buku beliau genrenya lebih ke motivasi Islami, Islamic parenting and family, serta productivity. Tiga alasan kenapa Sherly merekomendasikan buku ini untuk para muslimah, khususnya umur 20-an. Alasan yang pertama, biasanya kan kita di umur 20-an itu masa-masanya kita mengeksplor banyak hal ya teman-teman. Termasuk kita juga galau pada banyak hal. Energi kita masih besar, waktu kita juga masih sangat luang, curiosity atau keingintahuan kita juga masih tinggi banget. Nah, buku ini menurut Sherly memberikan gambaran tentang productivity yang seimbang. Balance productivity antara aktivitas dunia dan kehidupan sesudah mati, yaitu akhirat. Nah, ini justru yang membuat buku ini menjadi buku inspirasi, self-development, bernuansa Islami yang berbeda. Ada banyak kutipan hadis dan kata-kata mutiara, baik dari barat maupun dari timur, membuat kita memaknai sesuatu dengan perspektif yang lebih luas. Alasan yang kedua, menurut Sherly penjelasannya nggak ngebosanin, karena di dalamnya ada banyak grafik, ada banyak animasi juga, dan bahasanya easygoing. Nuansanya sangat khas muslimah muda banget, namun di part-part tertentu pemilihan diksinya itu tepat dan dalam. Ada irama diksi yang konsisten dari awal sampai akhir. Jadi ini yang justru ngebuat buku ini bisa banget diselesaikan dalam 1 kali baca, 1 kali duduk. Tapi Sherly pribadi setiap nemu nih bagian-bagian yang daging banget atau nendang banget atau relate banget dengan Sherly cenderung akan berhenti, mencoba untuk memasukkan dulu maknanya, dipikir dulu maksudnya, dan ngelihat action apa yang bisa dilakukan setelahnya. Baru kemudian kayak nemu aha poinnya dan ngerasa relate banget dengan apa yang Mbak Dewi bahas. Dan alasan yang ketiga, karena buku ini sebetulnya menjelaskan tentang perjuangan dan perjalanan Mbak Dewi dalam mendapatkan beasiswa, memperjuangkan cita-citanya, maka penjelasan-penjelasannya sangat rinci tentang apa yang dilakukannya. Buku ini bisa banget menjadi sumber inspirasi dan pemantik semangat teman-teman muslimah yang saat ini sedang demotivated dengan rutinitas sehari-hari. Dari buku setebal 220-an halaman ini, setidaknya ada 3 ide besar yang pengen Sherly share lewat video ini. Ide besar yang pertama adalah dari judul bukunya ini sendiri, yaitu Always Inspiring Me. Gimana menjadi wanita muslimah yang mengagumkan, yang sebetulnya intinya 4. Yang pertama, we know what we want. Kita tahu apa yang kita mau, apa target kita. Yang kedua, we know who we are. Kita tahu siapa kita punya self-awareness yang tinggi. Yang ketiga, we wanna fight for it. Kita mau memperjuangkannya dengan segala konsekuensi di belakangnya. Dan yang keempat, sekaligus yang paling penting, konsisten dengan nilai yang dipegang. Kalau buku ini menjadikan dasarnya 2.
yaitu keseharusan dan kebenaran. Kalau keseharusan itu apa yang memang semestinya kita lakukan berdasarkan target yang udah kita tetapkan, bukan yang ingin kita lakukan. Dan kalau kebenaran menurut Mbak Dewi dalam bukunya ini adalah berdasarkan aturan agama yang landasannya otomatis adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Selebihnya adalah tentang ikhtiar maksimal dan doa maksimal. Sisanya serahkan ke Yang Maha Kuasa untuk ditunjukkan mana jalan yang terbaik. Dan kalau ada pertanyaan kritis, di mana batas segala sesuatu itu, maka jawabannya dikembalikan pada dua hal tadi, yaitu keseharusan dan yang kedua adalah aturan agama. Teman-teman, sebagai perempuan penting banget buat kita untuk menjaga kesehatan kulit. Bukan hanya kulit wajah, tapi seluruh tubuh. Nah, salah satu rangkaian body care yang Sherly pengen rekomendasiin adalah dari Scarlett. Jadi pertama, teman-teman pakai dulu shower scrubnya sebagai sabun. Nah, ini adalah salah satu shower scrub yang udah mengandung glutathione dan vitamin E. Bagus untuk melembabkan dan mencerahkan kulit. Kita lanjut kemudian ke body scrubnya. Ini fungsinya adalah untuk mengangkat sel kulit mati. Mereka punya dua varian rasa, yang romansa dan yang pomegranate. Cara pakainya, aplikasikan ke permukaan kulit, diamkan selama 2-3 menit, kemudian digosok perlahan sampai daki-dakinya keluar. Kemudian dibilas deh. Sekarang Sherly pakai yang wangi atau varian romansa. Menurut Sherly wanginya lembut dan nyegerin banget. Setelah itu, jangan lupa pakai body lotionnya. Yang ini udah sering banget Sherly review teman-teman. Hand body ini penting banget untuk menjaga kelembapan kulit kita supaya nggak kering, apalagi untuk teman-teman yang kerjanya di ruangan ber-AC. Untuk teman-teman yang khawatir dengan keamanan produknya, tenang aja, produk-produk Scarlett udah approved halal MUI dan not tested on animals. Cocok juga untuk teman-teman yang vegan. Jadi, dijamin aman. Terima kasih Scarlett dan sukses selalu. Ide besar yang kedua adalah practically engage. Salah satu inti dari buku ini adalah mengajak kita semua untuk mulai mendesain masa depan kita, teman-teman. Dengan memecah itu menjadi target-target kecil yang jauh lebih terukur dan kita kasih batasan waktu. Tujuannya sebetulnya simpel, adalah agar kita bisa nge-track dan bisa mengevaluasi proses yang udah kita lalui. Apalagi dengan membeli buku AW Inspiring Me ini, teman-teman akan dapat gratis buku life plan sederhananya ini, ngebuat kita langsung bisa kebayang nih apa yang harus kita lakukan. Mulai dari rencana atau target-target besar yang kemudian dipecah menjadi target bulanan, dari target bulanan menjadi harian, amanah dan tanggung jawab yang saat ini sedang kita ambil, evaluasi dan adaptable target yang bisa kita sesuaikan di sisa waktu yang ada, dan lain-lain. Dan kalau Sherly boleh jujur, ini adalah sesuatu yang umum. Namun justru kisah inspiratif beliau yang dituangkan di buku ini yang membuat kita jadi berpikir dan terinspirasi untuk segera memulai langkah produktif dan berani mendesain masa depan kita sendiri. Adanya form-form terpisah yang gampang dibawa kemana-mana kayak begini membuat kita tergerak untuk segera membuat our own life plan. Ide besar yang ketiga adalah bahwa perempuan harus berani punya cita-cita, harus berani mengambil bagian dan menjadi bagian dari perubahan. Makanya tagline buku ini adalah 3, yaitu Dream Big, Shine Bright, dan Inspire More. Bercita-cita lebih besar, bertumbuh kembang, dan menginspirasi lebih banyak. Atau dengan kata lain, menebar kebermanfaatan lebih luas lagi. Nah, sebagai perempuan dan muslimah, Sherly pribadi terinspirasi dengan tulisan beliau. To be honest, bukan pada perjuangannya, namun pada nilai yang dipegangnya. Karena nilai ini yang nantinya akan membedakan pilihan-pilihan hidup kita, pilihan-pilihan sikap, cara dan pola pikir hingga batasan itu sendiri. Limit itu penting teman-teman, karena tanpa limit nggak akan ada enough. Kita bakal overthinking sendiri dan kita bakal sakit, nggak sehat secara psikis maupun fisik. Nah, yang paling Sherly suka dari konsep perempuan produktif ala Mbak Dewi ini adalah ketika semua aktivitas yang dilakukan, lelah yang dilewati, rutinitas yang dilakoni, ujungnya atau tujuannya adalah akhirat atau kehidupan sesudah mati. Yang dalam konsep Islam itu adalah sebenar-benarnya kehidupan. Kesempatan kita untuk hidup di dunia ini kan hanya bagian dari proses mengumpulkan bekal ya.
Jadi sekarang memang waktunya capek, sekarang memang adalah waktunya berjuang, sekarang memang waktunya lelah itu sekarang. Namun lelah yang seperti apa, capek yang seperti apa, mungkin aktivitas dan rutinitasnya sama, namun rutinitas yang tujuannya seperti apa, itu yang akhirnya membuat capek, lelah, rutinitas, aktivitas kita bernilai berbeda. Dan konteksnya bisa apa saja, bisa produktivitas bagi muslimah yang belum menikah yang tertuang dalam buku Awe Inspiring Me ini, atau bagi ibu-ibu muda yang saat ini sudah punya anak namun masih punya banyak target dan cita-cita, atau bahkan bisa sebagai istri di Awe Inspiring Us. Apapun profesi yang nantinya kita lakoni, sebetulnya itu akan menjadi sekedar perubahan status dan perubahan fase kehidupan. Terkait perempuan harus bertanggung jawab atas cita-citanya, harus bertanggung jawab atas kebahagiaannya sendiri, keimanannya, adalah sebuah keharusan, dan demikian pula yang sebenarnya diajarkan oleh agama. Mbak Dewi menyampaikan value itu secara implisit, namun nyampe banget setidaknya ke Sherly sebagai salah satu pembaca buku-buku beliau. Nah, niat awal, nilai dasar yang dipegang, dan konsistensi pada dua hal tersebut yang menurut Sherly membuat buku ini layak untuk teman-teman, khususnya perempuan, terlebih muslimah, baca dan miliki. Itu dia tadi ulasan Sherly tentang buku Awe Inspiring Me yang ditulis oleh Mbak Dewi Nur Aisyah. Kalau teman-teman udah baca bukunya, please tinggalin komentar di bawah. Kira-kira bagian mana dari buku ini yang paling nyentuh dan relate dengan teman-teman. Sherly tunggu masukan teman-teman, kira-kira buku apa lagi yang bagus untuk dibaca dan kita ulas bareng-bareng. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.